Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romatyati, kelas manajemen 2P dengan nomor NPM 120020572, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan mewawancarai seputar tentang apa sih Batik Trusmi, bagaimana sejarahnya, dan seperti apa aktivitas bisnisnya. Sebelum ke wawancara, saya akan menjelaskan sedikit tentang Batik Trusmi. BT Batik Trusmi berada di Jalan Trusmi nomor 148, Werulor, Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45154. Lokasi ini sangat strategis karena BT Batik Trusmi berada di tempat yang ramai penduduk sehingga para wisatawan pun banyak yang mengunjungi. BT Batik Trusmi merupakan showroom terbesar dan terluas di Indonesia dengan produk asli pengrajin batik tradisional yang mengembangkan usahanya melalui digital sebagai media pemasarannya. Misi utama BT Batik Trusmi tidak hanya sekadar profit, akan tetapi BT Batik Trusmi juga mementingkan seni budayanya, yaitu melestarikan seni batik. Selain pelayanan terbaik, BT Batik Trusmi selalu memperhatikan selera pelanggan dengan terus menjaga kualitas produk yang bagus dengan harga yang terjangkau serta kualitas terbaik. BT Batik Trusmi selalu berorientasi pada kualitas produk, bukan harga. Untuk merealisasikan prinsip tersebut, BT Batik Trusmi mempunyai 5 lapis quality control, di mana setiap lapis akan menginspeksi secara ketat setiap checkpoint penting seperti bahan, pewarnaan, sinestris, dan jahitan. Produk BT Batik Trusmi meliputi busana batik pria, wanita, anak-anak, dan kain batik tradisional dari bahan katun sampai ke sutra. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Daripada berlama-lama lagi, mending kita simak aja hasil wawancara untuk mengenal lebih dekat BT Batik Trusmi. Yuk, langsung dengerin aja ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arfat Mawati. Saya public relation di sini. Dan saya job desk-nya itu di divisi marketing. Sebelumnya makasih banyak ya, Iya. Kak, udah ngizinin kita buat observasi di sini. Iya. Langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Bisa dijelasin nggak Kak mengenai profil dari Batik Trusmi dari awal mula berdirinya sampai sekarang? Oke, baik. Jadi awal mula berdiri ini kita harus kenalan dulu nih sama owner kita. Owner kita itu ada dua. Yang pertama ada Ibu Sally Giovanni, yang kedua ada Pak Ibu Nurianto. Mereka berdua adalah sepasang suami istri. Dan awal mula mereka mendirikan atau merintis batik itu dari tahun 2010 atau dari uang hasil mereka menikah. Dan awal mulanya mereka tuh jualan kain kafan. Yang seperti kalian tahu ya, mungkin baca-baca di berita ya, Batik Trusmi awal mula berjualan kain kafan sampai sekarang kita berdiri dan merintis di tahun 2017. Berdirilah Batik Trusmi yang katanya terlengkap dan terbesar ya, tapi bisa dibuktikan sendiri ya pas main kesini. Paling besar ya mungkin ya, kayak gitu. Jadi tahun 2017 itu kita berdiri dan sampai tahun 2001 dengan banyak kendala dan kondisi lain-lain, isu-isu corona dan lain-lain ya kan mungkin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita Batik Trusmi ini bisa berdiri sampai saat ini gitu, berkat kekuatan dan kekuatan owner dan para karyawan-karyawan yang ada di sini gitu. Strategi apa sih yang digunakan sehingga mampu bersaing dan bertahan sampai saat ini, bahkan bisa dibilang makin maju gitu Kak? Alhamdulillah. Kalau strategi sendiri sih kita memang punya banyak tim ya, dan punya banyak manpower yang memang sudah ada divisi dan bagiannya masing-masing. Kayak contohnya kalau divisi marketing tuh memang ujung tombaknya perusahaan ya, kayak
nantinya juga akan ada di pertanyaan mungkin ya tentang bekerja sama mitra seperti apa, kayak gitu, cara promosinya seperti apa, nanti mungkin ada lebih lanjutnya ya. Mungkin itu karena manpower. Perusahaan berdiri nggak akan berdiri tanpa adanya manpower gitu. Kalau media promosinya biasanya lewat apa aja, Kak? Oh boleh. Kalau media promosi kita kan ini segmennya tuh lebih ke Ciayu Majakuning ya. Jadi Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu. Nah, kita memanfaatkan sosial media tentunya kan sekarang digitalisasi itu kan memang sangat diperlukan ya, apalagi di dalam sebuah perusahaan gitu. Kita lewat promosinya pasti lewat Mediagram, sosial media, endorsement influencer, bahkan kita juga endorse artis-artis kayak gitu. Kalau sumber daya yang terlibat itu apa aja ya, Kak? Baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alam tentunya kalau batik itu kan memang autentik ya, yang dimana sumber daya alamnya itu pasti memerlukan bahan-bahan yang dimana dari alam. Kalau batik itu sendiri memang sangat mungkin ya, sangat dari alam karena pewarnanya itu sendiri kan kita dari daun jati. Alami ya. Kalau SDM-nya sendiri ya pasti manpower kan, sumber daya manusianya gitu. Pasti melibatkan sama-sama saling keterkaitan kayak gitu. Siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan ini? Yang distribusinya kayak gitunya tuh. Yang bertanggung jawabnya itu siapa, Kak? Kita itu berada di naungan di bawah owner. Jadi owner juga masih ikut mengelola ya. Tapi di dalam perusahaan pasti ada divisi di mana mereka tuh mencakup keseluruhan ya, yang namanya dikelola sama divisi direktur utama. Kita ada direktur utama namanya Pak Angga Prabowo. Beliau kebetulan sekarang lagi ada di Bali. Gitu. Ada. Bagaimana cara perusahaan mencari dan menentukan konsumen? Bagaimana cara mencari dan menentukan konsumennya? Oh iya, nah yang tadi ya kita sangkutin sama pertanyaan yang tadi sama Teteh ya. Segmennya itu kan kita lebih ke family, terus ada juga untuk teenager, remaja-remaja. Jadi kita menentukan segmen di mana nanti masuk lagi ke media promosi. Segmennya mau kemana nih? Kalau untuk teenager pasti kita juga di situ ada disesuaikan, ada umur 17 sampai 20 tahun, dari 20 sampai 51 tergantung jangkauan promosi tersebut. Jadi makanya segmen itu kita harus tetap keep gitu ya. Keep di mana harus tetap di-maintain promosinya, terus produksinya juga di-maintain, apa aja yang kurang nih, apa aja yang sekarang lagi hits atau lagi musim kayak gitu sih, maintenance. Terus bagaimana cara memesannya gitu kan, apa ada via online atau gimana? Kalau untuk cara pemesanannya kita juga di sini ada marketplace kita itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada juga website. Jadi kita WhatsApp juga. Jadi kita tidak berjualan hanya di offline store, tapi di online juga kita ada gitu. Jadi bisa beli di Shopee, Tokopedia, terus ada website, kita juga ada websitenya gitu. Apa keunggulan kompetitif dari BT Batik Trusmi ini? Balik lagi ya, karena tagline kita itu terbesar dan terlengkap. Mungkin dari situ kita bisa bertahan sampai saat ini kompetitifnya ya, karena mungkin di sini ada semua kan, bisa kalian lihat ada oleh-oleh, terus ada restoran juga. Kita juga ada tempat belajar khusus untuk field trip anak-anak, cara belajar membatik seperti apa, dan bahkan kita juga ada museum. Cuma memang karena weekend kita bukanya itu cuma di Sabtu Minggu aja, dan itu free ya tiket masuknya gitu sih. Sudah? Ya baik. Mau ini satu lagi, Boleh? kalau boleh tahu bisa dijelasin nggak kalau misalkan pemasukan dari Batik Trusmi ini apakah dari penjualan saja atau ada pelatihan atau kursus gitu kan? Tentunya kalau misalnya kita dari penjualan aja, perusahaan nggak akan bertahan lama dong ya. Karena kan
kita nggak bisa mengandalkan semua konsumen itu selalu datang ke kita kayak gitu. Jadi kayak kita harus membuat suatu perubahan apapun di dalam perusahaan asal itu bisa membantu dan mensejahterakan lingkungan sekitar juga. Kayak contohnya kita ada pelatihan membatik, belajar membatik, field trip untuk kunjungan industri dan lain-lain. Nah, di dalam situ juga nanti kita memanfaatkan manpower yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita juga ada pemasukan dari luar penjualan gitu. Ada lagi? Dari saya, Kak. Ya. Dalam menghasilkan batik ini, apakah ada mitra kerja atau di perusahaan ini bekerja sendiri? Ah iya, tadi nyangkut lagi ya dari pertanyaan awal. Memang ini pertanyaan bagus-bagus banget. Jadi gini, Iya. di dalam perusahaan itu kan kita nggak bisa ya, jangankan perusahaan deh, manusia aja kita nggak bisa hidup sendiri ya, pasti butuh bantuan yang lain, teman yang lain kayak gitu kan. Nah kita juga di dalam perusahaan itu pasti membutuhkan kedua belah pihak atau bahkan keempat belah pihak. Jadi kita juga ada kerjasama mitra di mana nanti kita melakukan kerjasama MOU dan memberikan benefit yang sama-sama menguntungkan gitu ya. Jadi kita bisa support apa untuk mereka dan mereka bisa support apa untuk kita kayak gitu. Jadi kita ada kerjasama mitra. Apakah usaha ini bergantung pada supplier bahan baku atau bahan bakunya hasil produksi sendiri gitu? Ada bisa produksi sendiri? Jadi gini aja gampangnya logikanya. Ini besar banget ya. Iya. Dan pembelian itu pasti membludak, bukan hanya di offline store maupun di online store. Jadi kita kalau misalnya mengandalkan kerajinan dari kita sendiri memang mungkin agak susah. Jadi kita juga tetap pakai supplier gitu. Jadi 50-50, ada dari manpower kita, ada yang dari supplier. Bagaimana proses mengolah satu kain batik dari awal? Apakah memerlukan banyak waktu? Pasti. Pastinya ya. Jadi gini, makanya batik bisa dibilang ekspensif atau mahal itu dilihat dari waktu pembuatannya. Jadi semakin lama waktu pembuatannya, batik itu akan semakin mahal kayak gitu. Jadi bisa dari ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, sampai ada yang 3 bulan, tergantung kesulitan dan motifnya seperti apa. Apalagi batik tulis ya, kalau cap mungkin akan lebih sebentar. Emang ada macam batik apa aja tuh, Kak? Oh ya, kalau batik itu kita sebenarnya ada 1 batik tulis yang pasti, yang kedua ada batik cap, yang ketiga itu ada printing. Tapi printing itu sebetulnya bukan jenis batik ya, tapi motif batik karena mereka dibuatnya oleh mesin gitu. Jadi yang namanya jenis batik itu cuma ada 2. Itu kalau motif, tadi printing itu motif batik masuknya. Apakah perusahaan ini sudah melakukan kegiatan ekspor, dan itu kalau boleh tahu sudah ekspor kemana saja? Oh iya, kalau ekspor mungkin dulu sebelum saya ada di sini mungkin iya. Karena setahu saya kalau pas saya kesini itu belum ada kegiatan ekspor jalan lagi, karena mungkin ya setelah pandemi dan lain-lain banyak isu-isu yang beredar ya kan. Kita perusahaan berdiri mungkin balik lagi ramai seperti ini aja udah alhamdulillah ya. Untuk plat-plat luar juga udah pada masuk lumayan kayak gitu. Jadi kalau untuk ekspor sendiri sih mungkin kayaknya belum terlalu ke maintenance ya. Mungkin dulu ya. Berarti konsumennya dari sini-sini aja ya, atau enggak dari luar? Dari luar banyak, dari luar. Oh, iya. Gitu. Karena kan ya balik lagi tadi promosi dan maintenance promosinya seperti apa gitu kan. Oke guys, mungkin segitu aja wawancaranya. Gimana nih, udah gak penasaran lagi kan sama BT Batik Trusmi ini yang dikenal sebagai toko terbesar dan terlengkap? Tapi memang benar ya, nyatanya kalau BT Batik Trusmi ini yang terbesar dan terlengkap. Udah pada tahu juga kan bagaimana sejarahnya dan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan BT Batik Trusmi.
Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share video ini yang banyak ya, supaya kita bisa melestarikan dan mengenal lebih jauh kesenian dan kebudayaan yang ada di Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.